screenshotnya ya. Ini Dep memang pengen kayaknya holder kita meningkat tajam ya, meningkat drastis sehingga mungkin ini nanti akan dibawa ke exchanger atau gimana saya kurang tahu. Tetapi analisa saya dengan banyaknya holder tentunya ini akan menarik exchanger lain mungkin yang dengan banyaknya holder kita. Jadi analisa saya seperti itu. Karena saya melihat kok biayanya diturunkan di 0,01 CTP. Tetapi memang ada kenaikan remove, ada kenaikan biaya remove teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi biaya remove itu di angka 0,99 dolar tadi informasinya, 0,99 dolar. Saya lihat dulu ya. Oke. Nah, jadi saya lagi Bapak Ibu bisa pilih opsi 1, opsi 2. Nah, opsi 2 karena memang harganya lagi gak bagus, ini lagi turun lah kata gitu. Dikumpulin aja. Pak Iskandar mohon maaf saya bisukan dulu Pak ya. Nah, kumpulin dulu, diklaim, kemudian dikumpulin dulu ya. Jadi banyak sekali istilahnya saat ini dibuka untuk opsi yang kedua. Jadi memang tujuannya kayaknya untuk menaikkan holder ya secara signifikan. Pada saatnya nanti akan muncul opsi yang ketiga Bapak Ibu ya, opsi mining dan dapat BTCP yang bisa dicairkan langsung ya. Di situ juga ada LP-nya BTCP ya lumayan besar ya untuk BTCP ya. Kemudian akan muncul opsi yang keempat yaitu bot trading. Bapak Ibu nanti bisa gunakan bot trading ini gratis. Sudah diuji coba di Binance dan Bang Hendrik bilang akan masih di develop katanya untuk bisa di exchanger lokal di toko kripto khususnya ya. Dan bahkan masih diusulkan untuk bisa IDR. Jadi bot trading infonya sangat bagus di spot. Jadi kita aman kalau di spot ya. Kalau di future kan ada risiko, tetapi kalau di spot aman. Dan infonya sangat bagus, hasilnya begitu ya. Yang kita belum tahu mekanisme ngonekkan API-nya gimana, nanti akan ada edukasi Bapak Ibu ya. Itu gratis, cukup hanya staking $1 senilai $1 dan gas fee-nya nanti menggunakan CTCP. Jadi Bapak Ibu bisa trading menggunakan bot ini gratis ya, dan ini bisa ditawarkan juga ke teman-teman yang lain yang bukan mitra CTCP ya. Tentunya bisa begitu. Jadi mereka bikin akun, kemudian beli CTCP, terus kemudian staking di akun itu $1 dan bisa menggunakan bot ini gratis Bapak Ibu. Oke. Jadi nanti dengan adanya banyak orang yang menggunakan bot ini, CTCP-nya akan tentunya dibakar atau gimana nanti mekanismenya nanti akan dijelaskan ya. Kalau dibakar otomatis ya karena menjadi bensin, menjadi gas fee ya semoga bisa terbakar ya seperti itu. Jadi terbakar sehingga CTCP semakin berkurang jumlahnya. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kelima nanti akan ada ini Bapak Ibu, mekanisme untuk pencairan reward Bapak Ibu ya, pencairan reward ya. Untuk reward atau sebenarnya tidak ada bedanya antara reward sekarang ini sama airdrop kan sudah jadi satu ya. Jadi akun-akun yang menjadi induk kemarin itu nanti juga akan ada bisa dicairkan Bapak Ibu ya. Mekanismenya sekali lagi belum diumumkan, tetapi sudah ada katanya Bang Hendrik begitu. Terus nanti info unstake juga akan ditiadakan ya. Nanti semua bisa ngeklaim apa istilahnya dan unstake-nya nanti akan otomatis begitu infonya. Jadi kita tunggu sama-sama Bapak Ibu. Saya lagi Dep sudah mempersiapkan semuanya. Kita apa istilahnya ikuti aja game ini, permainan ini sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Untuk Bapak Ibu yang mungkin belum ada dana untuk mengklaim opsi 2 ataupun opsi 1, wait and see dulu ya. Akunnya tidak akan hilang senyampang, pokoknya webnya masih ada, tabnya masih ada. Tetapi dengan program-program yang sudah disiapkan tentunya Dep berkeinginan berkelanjutan ini bisa tahan lama, bisa jangka panjang. Kenapa?
Ya karena memang kalau biasanya koin-koin airdrop itu langsung jatuh harganya, ya ini tetap bertahan walaupun mungkin ya tetap turun, wajar lah ya karena memang induk koinnya juga turun. Begitu Bapak Ibu ya. Saya lagi tetap berpositif ya, berprasangka baik, berprasangka positif ya, kita optimis. Bagi yang masih optimis, yang mungkin sudah pesimis, wait and see dulu aja ya karena memang ini dirancang infonya untuk jangka panjang Bapak Ibu ya. Oke, jadi gitu Bapak Ibu, saya lagi Dep memang susah untuk diintervensi, tetapi masih bisa untuk dimasuki info-info ataupun usulan-usulan dari kita semua ya, lewat Bang Hendrik yang bisa berkomunikasi. Dan alhamdulillah kemarin Bang Hendrik sudah bisa tampil ya, sudah bisa tampil yang melegakan semuanya Bapak Ibu ya, walaupun mungkin saya lagi belum bisa memuaskan semuanya Bapak Ibu ya. Yang jaga aja komitmen, jaga aja apa istilahnya semangat kita ya untuk tetap terus klaim. Apakah ini opsi 2 tidak rugi? Kalau dicairkan memang rugi Bapak Ibu ya karena harganya memang turun. Tetapi saya lagi kalau bisa opsi 2 dicairkan untuk mengklaim opsi pertama. Begitu Bapak Ibu. Untungnya kecil masih ya kalau dia seperti itu. Ya, dikumpulkan dulu aja. Begitu Bapak Ibu. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kita santai, kita diskusi, apa sharing-sharing ataupun tanya, monggo silahkan berkaitan dengan CTCP. Monggo silahkan kita mulai dengan Bapak Paino. Monggo Pak Paino. Oke, Bang Santos. Selamat sore, Bang Santos. Selamat sore Bang Paino, monggo silahkan Pak. Ini sedikit pertanyaan, Bang Santos, Oke. mengenai beberapa saluran CTCP yang saya ikuti. Ini berubah nama menjadi BSA. Nah, adakah hubungan antara BSA dengan CTCP? Itu yang pertama. Yang Ya, saya kedua jawab dulu Pak. sebenarnya, Bentar, saya jawab langsung aja ya biar nggak lupa saya tadi. Nah, ini oke, oke, sudah monggo, monggo. ya sudah sering lupa nanti kan ya. Jadi BSA tidak ada hubungannya dengan CTCP ya. BSA apa yang foundernya salah satu member CTCP ya, leader CTCP, tetapi tidak ada hubungannya sama CTCP. Bapak Ibu bebas mau ikut program baru BSA, monggo silahkan ya. Yang tidak, yang masih melanjutkan tetap dengan CTCP, monggo silahkan. Atau ikut dua-duanya ya monggo. Itu kembali ke pribadi Bapak Ibu semuanya. Tetapi saya tegaskan informasi dari Bang Hendrik bahwa tidak ada hubungan antara BSA dengan CTCP. Begitu Pak Paino? Baik, berarti Bang Santos juga di BSA gitu. Enggak, saya enggak di BSA. Ya, saya masih setia optimis dengan CTCP Bang Paino. Oke, saya juga masih fokus di CTCP, apalagi sekarang satu CTCP itu bisa untuk 100 wallet. Ini angin segar, Ya, Bang ya. Santos. Ya, saya itu melihat, menganalisa tadi saya bilang bahwa itu dia mau menciptakan holder. Jadi targetnya 1 juta itu bisa segera tercapai dan mesti ada tujuannya lah. Mesti kenapa harus dibuat seperti itu. Gitu Bang Paino ya. Saya optimis Bang Santos sepertinya Ya, ya nggak lama, 2-3 bulan kayaknya holder 1 juta bisa tembus Bang Santos. amin, Kalau amin, amin. 0,01 ini dibuka seperti ini Bang Santos. Ya, siap, siap. Oke. Dan sekarang bukanya kan lama-lama. Ini tadi sambil saya dengarkan orang-orang bercerita, ini tadi kan saya juga ngeklaim juga ini. Iya Bang Santos, kami juga saat ini fokus ke klaim. Kalaupun nanti gaspinya belum tertutup, ya lebih baik nggak perlu Dibiarkan. diremove, anggap aja Ya, itu tabungan. Manakala ya nanti betul. CTCP-nya naik, baru saya lepas, saya remove. Karena Terus kalau dikasih mengenai dinaikkan, ini Bang Santos, ya, unstack itu kan biasanya jam 7 itu selalu masuk nggak ada kendala ya. Cuman ya, kok tadi pagi itu hanya 3 menit loh, waktunya sebentar ya sekali benar. Bang Santos. Kenapa itu Benar. Bang Santos? Jadi gini, unstack saya lagi teman-teman sudah pada tahu nih jam 7 ya kan? Jam 7 unstack, jam 7 unstack kan gitu. Nah, yang baru-baru juga sama. Semakin hari kan nambah kan yang dapat opsi 1 dan semuanya juga ke jam 7 sehingga kalau kuotanya sama, yang ngeklaim banyak sehingga waktunya semakin semakin mengecil. Contoh nih
yang ngeklaim ini ribuan, 1.000, tapi nanti begitu naik nanti ngeklaim jadi 2.000, otomatis awaknya jadi berkah sama kan gitu. Jadi besok besok jadi ya jam 7 lagi atau mungkin maju beberapa menit ataupun mungkin bisa setengah jam atau 1 jam. Kok analisa saya begitu. Saya tadi juga dari 40 akun saya 6 terus punya teman-teman yang lain itu yang dititipkan saya itu ada 40-an itu hanya berapa yang bisa 10 masalah, yang 30 nggak bisa. Ya, Oke Bang Santos, ini yang saya suka dari CTCP Bang Santos. Di ya, saat kebanyakan dev dan leader itu berkompromi, ini kelihatan banget bahwa dev mengatur sedemikian rupa gitu kan, ya, bagaimana tidak boleh mungkin teman-teman melakukan saran, usulan, maklum namanya pembangun jaringan seperti itu. Tapi lagi-lagi justru saya kalau melihat pola-pola yang sebelumnya, ketika dev berkompromi dengan leader, malah kita yang akan jadi korban gitu loh Bang Santos. Tapi ya, di ya, sini sepertinya tidak ada spesial lah, mau itu leader atau siapa. Sekarang tersenyum terbukti seperti ya, itu. Artinya saya mau enjoy dengan seperti ini, nggak apa-apa ya, daripada seperti yang lama-lama airdrop dibuka langsung ngedam gitu kan. ya, Kalau di sini memang saya lihat analisa pribadi ini memang dirancang untuk jangka panjang. Jadi bukan untuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan bubar betul, gitu loh betul, Bang betul. Santos. Jadi Mudah-mudahan ini menjadi proyek yang istilahnya apa ya Bang Santos? Kalau para pemain BO itu kan selalu kuntu loncat Bang Santos. oh gitu. Proyek satu gagal nanti ganti Nah, proyek, ya, ganti ya, proyek. Polanya selalu itu. Orang-orangnya juga itu ya, lagi. Artinya ya, kalau ini memang proyek yang bagus, kenapa nggak kita ikuti? Misi harus selesai sampai tuntas gitu Bang betul, Santos. betul. Jadi saya menganalisa opsi 2 terutama Pak Paino. Opsi 2 saat ini dibuka lebar dengan gas fee yang 0,01 dan biaya gas fee dinaikkan sedikit. Nah, saya melihat ini orang kalau mau remove dia hanya balik modal. Jadi hanya balik modal ya, modal dia kembali dari waktu KYC dan sebagainya mungkin kembali ya. Tetapi dia dapat untung. Artinya itu sebenarnya untuk menahan kita supaya tidak hanya balik modal kan. Sehingga apa? Tetap itu menjadi di dalam sehingga itu menjadi holder ya. Dan apa istilahnya kita holdernya semakin banyak sehingga saya yakin Dep punya visi untuk semakin banyaknya holder kita. Begitu Pak Painong ya. Oke, terima kasih Bang Santos. Selamat sore. Di belakang kayak sudah antri ada yang mau nanya Bang Santos. Oke, Terima kasih Bang Santos. oke, Ye. siap. Oke, makasih Bang Paino yang selalu ikut Zoom dan alhamdulillah beliau tetap positif, masih optimis dengan CTCP. Oke. Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan Bapak atau Bang Muhammad Lutfi. Monggo silakan Bang, open mic Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Alhamdulillah. Bang? Dari mana Saya Bang? dari Pamekasan, Madura, Jawa Pamekasan Timur. Madura. Ya, tetangga lah, tetangga jauh tapi. Iya, iya, Pak. Ya, tetap Oke, sehat siap. selalu sebenarnya. Amin, amin, amin. Oke. Gini Bang, gini, Monggo, Mbak, Abah Lutfi. Bang Santo. Ya, Ini sebenarnya teman-teman mulai tadi itu, mulai kemarin sudah sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan. Cuman ini satu, sejak kemarin sore mengenai biaya remove itu. ya. Katakanlah bukan gaspil lah ya biaya remove. Itu kira-kira apa di ACC kalau kan katanya sudah Bang Hendrik sudah diajukan Ya, ke developernya untuk segera diturunin lah ya. itu. Eh, sudah diajukan. Usulan teman-teman biaya remove itu diturunkan, Iya, tetapi kembali keputusannya tetap di developer Pak Anu Bang Lutfi. Jadi kita tunggu sama-sama lah ya. Kita berharap itu tetap bisa turun, tetapi Dep mesti punya hitungan lah kapan nanti akan gas fee bisa diturunkan. Tentunya itu yang kita bisa lakukan saat ini ya menunggu begitu Bang Lutfi. Tapi sudah iya disampaikan. syukur-syukurlah Sudah kalau sudah diusulkan. disampaikan betul itu kita cuma tinggal menunggu. Insya Allah itu kan apa yang terbaik yang akan kita ada. Siap, siap, nggih, nggih. Oke, terima kasih itu saja dulu Pak Santos. Terima kasih.
Madura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan Bang Maksiano. Monggo silakan Bang Maksiano. Open mic Bang. Bang Maksiano. Maksi. Monitor Bang Maksi. Bang Maksi monitor. Open mic Oke. Bang. Jadi gini, Oke. Oke. Pak Santos, selamat sore. Sebenarnya ini pertanyaan Ya, sudah sama. ditanya berkali-kali, cuman saya melihat bahwa untuk memang sih penarikan tipe 2 itu, cara 2 itu sekarang lebih mempermudah. Cuman itu dia tadi dihitung-hitung sih kecil sekali ya ininya, selisihnya ya, selisih kalau dibanding kalau sudah terpotong dengan ini ya, dengan apa, dengan biaya gas fee dan sebagainya. Itu kira-kira kapan itu kira-kira? Saya Bang Maksi, Bang Maksi menganalisa justru itu kayaknya ya, Dep memang berharap kita tidak remove ya untuk yang itu, untuk yang opsi 2. Kenapa? Karena memang Dep kayaknya punya misi hanya untuk sementara ini ya. Dia punya misi untuk menaikkan holdernya segera mungkin ya, untuk mencapai 1 juta holder. Nah, kalau kita remove phone itu kita hanya balik modal lah, anggap aja begitu. Jadi tidak rugi juga, tapi balik modal. Katakanlah anggap aja balik modal dengan KYC kita. Jadi kalau yang mau tetap remove ya monggo silahkan. Tetapi memang Dep tidak ingin merugikan. Makanya kenapa kok hanya 0,99 kok tidak digenepin $1 gitu. Saya hitung tadi informasi Bang itu juga sama $0,99 ya. Jadi kayaknya Dep memang sudah menghitung supaya kita tidak remove. Kayaknya kok begitu ya. Nah, tujuannya apa? Untuk menaikkan holder sebenarnya. Kan dengan mengecilkan biaya 0,01 artinya kalau 10 itu bisa untuk 1000 akun, 10 CTCP untuk 1000 akun. Jadi Dep ini perkembangan holdernya jadi semakin tinggi. Nah, nanti saya menganalisis. Jadi kayaknya dia punya visi nanti setelah nanti holdernya tinggi, tentunya dia punya program yang lebih bagus ya. Program yang lebih untuk kita tentunya. Jadi saya instruksikan ke grup saya, pokoknya ya simpen dulu aja, jangan di remove. Kalau di remove ya kita balik modal aja, hanya balik modal begitu. Seperti itu, Bang Maksi. Ini liatin kriptometernya itu sekarang yang range 1 sampai 20 itu semakin mengecil ya. Apakah semakin itu mengecil, ada kesempatan yang di bawah 20 itu bisa lulus nggak ya? Ya tetap ada Pak, Bang. Karena apa? Karena tetap random kan. Jadi yang 3 terkecil akan dapat 70%. Itu pun ya belum tentu 41 dapat ya. Walaupun dia masuk di terkecil ketiga ya. Nah, begitu juga yang mana ini 2 terbesar ini dapat 30%. Jadi kembali bahwa 1 bisa dapat, 2 bisa dapat, ya 20 bisa dapat, tetapi itu random. Tapi kemungkinannya kecil sekali karena memang masih banyak. Iya, persentasenya sangat kecil itu. Kemungkinannya sangat kecil. Oke, Pak Santo, terima kasih informasinya. Ya, cukup Pak. Sama-sama Bang Maksi. Selamat sore. Kita lanjut dengan Wong Pemalang. Monggo silakan Wong Pemalang. Assalamualaikum Mr. Santo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa nih? Abang Ini siapa saya ini? Mahbub dari Kota Pemalang, Jawa Tengah ini. Mungkin ya. Jadi selama ini saya memang hanya mengikuti perkembangan, artinya di saat teman-teman banyak yang ngecek, kaget hati, bahkan ada yang mencaci maki, saya hanya ketawa atau melihat perkembangan. Saya jujur ya, saya memang suka mendingan diem daripada mencaci maki. Betul. Karena risiko sebuah bisnis apalagi sifatnya merintis ya memang begitu. Tapi saya memang sangat optimis sekali kepada CTCP oleh Dep-nya
karena Pak ada hal-hal yang sangat nantinya luar biasa. Itu hanya perintisan. Nah, Ya, betul. mau saya tanyakan, selama ini saya diem, tidak pernah ngeklaim, tidak pernah apalagi staking dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan Pak, saya diem tidak mengikuti klaim dan sebagainya, akun saya tetap aman ya Mas Santo ya? Tetap aman, Bapak. Jadi Senyampang debt-nya masih ada, programnya masih ada, Web3-nya masih ada, akunnya tetap aman, Bapak. Ya, karena Pak, saya takut bukan apa-apa kalau tidak ada ikut partisipasi dalam klaim opsi 1 atau opsi 2 yang sekarang sudah berjalan, saya sama sekali tidak. Karena apa, saya hanya ingin nanti endingnya, artinya maksimalnya itu dari shaper itu sistemnya itu seperti apa, baru saya ikuti perkembangannya ada sesuai dengan kemampuan saya, kan seperti itu. Betul Bapak. Oke, siap. Jadi Pak, intinya yang selama ini akun saya diamkan aman tetap ya Pak Santo ya. Aman. Insya Allah aman Bapak. Aman. Oke, hanya itu yang saya pertanyakan, yang mudah-mudahan begitu. Dan saya mohon kepada semua Mr. Hendrik sampai ya sabarlah dalam membina kami ya. Karena pada intinya semua bis yang harus kita jalani Betul. seperti itu. Betul. Siap Bapak. Saya orangnya seperti itu, daripada mencaci maki tidak ada manfaatnya ya kan, rugi ya itu namanya bisnis seperti itu. Oke, dilanjut mungkin barangkali masih banyak. Terima kasih Bang Mahfud dari Pemalang, Jawa Tengah ya. Terima kasih Bapak, tetap semangat. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi saya lagi, kalau semua proporsional ini dicairkan tanpa ada apapun, maka mesti harga akan hancur Bapak Ibu ya. Dan saya lagi untuk teman-teman yang leader, tetap bersabar karena memang hak kita untuk reward-rewardnya belum bisa dicairkan. Nah, itu yang membedakan sebenarnya teman-teman mitra dengan teman-teman leader ya. Yang leader nanti ada istilahnya reward-rewardnya bisa dicairkan, ada mekanismenya. Jadi tunggu, sabar, ikuti terus ya. Tetap optimis, ya, tetap semangat. Oke, kita lanjut dengan Bang Surya. Monggo silakan Bang. Bang Surya monitor. Bang. Ya, ini dari Purworejo. Oke, siap. Ya. Monggo silakan. Ya, mau ini kemarin saya kan waktu mengikuti mau tanya tapi belum sampai pertanyaan saya, waktunya sudah habis, Pak. Ya, betul. Oke, monggo silakan. Ya, mau tanya ini untuk unstack yang saya dengar kemarin itu kayaknya setelah program ini mau ditiadakan unstack. Nah, itu maksudnya saya kurang jelas. Prosedurnya itu gimana, itu nanti kita menunggu dari sana atau gimana itu Pak? Ya, jadi nanti Dep mungkin lah ya, ini analisa saya karena belum ada SOP-nya Pak. Jadi mungkin analisa saya nanti akan diatur jam-jamnya tertentu. 2% itu akan masuk mungkin langsung ke wallet kita, tetapi jamnya ya berbeda-beda ya, sehingga tidak berbarengan begitu Bapak. Jadi kayaknya begitu yang analisa saya sih, tapi yang positif kemarin info unstack akan diberikan. Begitu yang positif. Cuman mekanismenya belum dijelaskan. Begitu Bang Surya. Oh iya. Jadi intinya untuk waktunya kita belum mengetahui secara pasti ya Pak? Ya, belum mengetahui secara pasti kapan dan itu mekanisme bagaimana, ini belum dijelaskan. Tapi infonya unstack akan ditiadakan. Oh iya. Oke. Terus sedikit lagi Pak, ini pertanyaan untuk akun yang punya reward itu nanti langkahnya gimana? Nah, itu ketika nanti sudah menghabiskan 100 koin itu langkahnya terus gimana itu? Seperti apa itu Pak? Akun rewardnya Bapak, akun induknya. Iya, akun reward ya. Jadi Bang Surya boleh Pak klaim lagi di
situ ya sekali. Tetapi kalau opsi 1 bisa berkali-kali ya, bisa di situ. Sampai teman-teman sudah sampai 3 kali. Nggak tahu yang keempat bisa apa enggak, ini belum ada laporan teman-teman yang keempat bisa di akun Ribet itu atau akun Indo itu 3 kali. 3 kali opsi 1. Oh iya, terima kasih. Kayaknya demikian aja Pak. Terima kasih atas semua penjelasannya. Selamat sore semuanya teman-teman. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Surya Purworejo. Jadi sekali lagi teman-teman untuk akun Indo bisa diklaim berkali-kali ya untuk opsi 1, tetapi untuk opsi 2 hanya bisa sekali, tetapi sisanya nggak hilang teman-teman ya, sisanya nggak hilang karena hanya 100 yang itu yang proporsional untuk opsi 2. Oke, kita lanjut dengan Bang Sukses, monggo silakan Bang, open mic Bang. Ya, halo Pak Santos, selamat sore, terima halo. kasih. Selamat sore dari Bang Saya siapa dari ini? Pak Tony Jogja. Pak Tony Jujuk saja. Monggo silakan Ya. Bang Tony. Pak Santo, kalau yang 0,01 ya, itu tuh berlaku udah mulai sekarang kapan udah jalan ini. Ya, udah jalan mulai tadi malam apa kemarin ya? Tadi malam kayaknya. Mulai 0,01. Ya. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan disampaikan kalau setahu saya kalau 16.000, terus gas fee-nya 15.000, gas fee remove ya, itu baru bakbuk Pak, baru bakbuk. Nah, sedangkan sekarang kan nilai CTCP-nya kan turun. Tadi sih terakhir 14.000-an ya, saya nggak tahu sekarang lagi. Ya. Nah, kemudian terus di grup tadi ada yang gas remove-nya itu malah harga $0,1 $1 berapa? 16.600 betul ya? Ya. Nah, hitung-hitung kok malah jadinya sama aja ya, gas fee-nya 0,01 itu kan kurang lebih juga plus minus di angka 2.000. 0,1 0,01 Pak. Kalau Rp2.000 kurang lebih. Nah, sekarang turun jadi Rp200. Nah, tapi gas fee-nya dinaikkan, jadi cuma ditukar-tukar aja. Gas fee-nya untuk klaim jadi turun, tapi gas fee-nya untuk itu jadi naik gitu. Jadi hitung-hitungannya yang jadi sebetulnya gini. Cuma dibolak-balik. Bedanya gini Pak. Jadi Bang siapa tadi? Lupa. Pak Tony. Jadi gini. Beda antara 0,1 dan 0,01. Ini murah, sehingga apa holdernya tetap cepat tercipta, cepat tambah sekali. Yang kedua hasilnya ya kalau biayanya sekitar anggap $1 lah, 16.000 berapa tadi? 16.600 ya. Itu kita masih dapat sekitar 21.000 Pak Bang Tony. Jadi masih ada selisih lah sekitar 4.000 ya, 4.000 lebih sedikit ya, terakhir dengan biaya gas fee yang itu masih ada sisa 2.000-an lebih lah kata gitu. Jadi untung 2.000 lah kalau mau dicairkan ya. Tetapi saran saya ke teman-teman dulu aja jangan dicairkan karena dengan 10 CTCP
kita bisa mencairkan atau mengklaim itu 1000 akun. Jadi 1000 akun sehingga apa? Ya udah dibiarkan di situ aja, nggak apa-apa, nanti kita nunggu langkah selanjutnya dari DEP untuk menaikkan harga kayak apa. Nah, saya yakin dengan adanya naiknya holder, Itu maksudnya tadi masih 2000 tuh untungnya bersih setelah dipotong gas lainnya dan 500 atau gimana, Pak? Ya, jadi kita dapatnya kan 1,4256. Kita kurangi dengan 1,4256 dikurangi dengan 0,01 itu kan masih 1,4156 gitu, Bang Tony ya. Terus dikurangi dikalikan harga. Sekarang harganya 0,89 ya, katakanlah gitu ya. 89 harganya. Berarti dapatnya 1,259 dolar. Dikurangi dengan gas fee, remove kalau anggap dolar. Kali dolarnya harganya berapa? Nah, kita ada biaya untuk yang lain-lain mungkin sekitar ya anggapnya 500 ya, berarti masih ada 1.500 ya, itu kalau dihitung Bang, detail Bang Tony ya. Gitu. Itu kalau dicairkan ya. Nah, saran saya modali dengan 10 CTCP M 1000 wallet ya, 1000 akun kalau punya banyak akun loh ya. Atau kalau ya akunnya 1000 ya 500 saja dicairkan, nah diklaim ya, disimpan aja lah. Kita berarti 5 akun gitu. Jadi simpan aja dulu karena kita berbekal atau modal karena 5 CTCP. Begitu Bang Tony ya. Oh ya, siap. Ya, semoga hasilnya memuaskan ke depannya dan tidak lama. Amin, amin. Siap. Oke, terima kasih Pak Santos. Terima kasih Bang Tony. Intinya ya tidak ada yang instan lah, pokoknya kita tunggu aja lah ya. Mesti ini proses ya. Proses itu. BTC untuk jadi besar juga butuh proses. Kita terlalu jauh lah bandingkan dengan BTC lah. BNB 16 butuh proses, sekarang harus nanti dia punya planning, punya visi yang besar sehingga ya kita berharap ini bisa jadi harganya nggak jadi naga lah, katakanlah ya jadi ular lah daripada jadi cacing kan gitu ya Bang ya. Oke, siap. Syukur-syukur jadi naga gitu. Oke, terima kasih Bang Akunbel. Oke, assalamualaikum. Tentang holder tadi Pak Santos ya. Holder itu tercipta jika dari Web3 itu sudah masuk ke token pocket Pak Santos. Ini analisa saya sih. Ya. Selagi masih ada di Web3 itu belum jadi holder dong. Harusnya bukan, seperti waktu itu. kita transfer 0,01 itu kan ke wallet itu kan jadi holder Pak. Bapak transfer 0,01 ke ATP, kan masih ditransfer ke TP dulu nih. Nah, itulah jadi holder. Oh, itu ya. Jadi bukan yang yang masih di Web3-nya tidak jadi holder ya. Masih Web3 itu, masih di Web3 lah. Waktu kita transfer ke ATP di akun misal BSC 30 berarti itu jadi holder. Karena itu ada koin di situ 0,01 kan gitu. Seperti itu. Oke. Oke, kayaknya cuman itu aja Pak. Cuman saya mau sharing itu aja. Terima kasih. Oke. Selalu semangat kawan-kawan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bang Akuntabel. Kita lanjut dengan Bang Afrisco. Enggak Bang? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bang, ini mungkin sedikit berisik. Saya lagi di kafe di pinggir jalan sih soalnya. Ya jelas Bang, jelas. Oke. Ya, yang saya tanyakan itu gini Bang. Ini yang kemarin itu kan di 0,1, sekarang bisa di 0,01. Apakah itu nanti ngaruh gitu Bang? Kalau saya lihat, seperti saya analisa tadi, jadi saat ini Debt-nya pengen menaikkan holdernya secara cepat, kayaknya gitu. Karena dengan 0,01, kalau modal 10 CTCP aja, kita bisa 1000 akun. 1000 akun, artinya itu tercipta 1000 holder. Sehingga cepat sekali naik begitu. Nah, mesti mereka dia punya visi dengan naiknya holder. Begitu Bang Afrisco. Iya Bang. Terus gini Bang, yang kemarin itu kan 0,5 sama 42 sekian ya Bang. Kalau di 0,01 ini kita terima berapa? 0,01 jadi 1,4156. Dikurangi itu, terimanya tetap 14256, tapi nanti hasil akhirnya akan dikurangi 0,01 gitu. Iya Bang. Ya, tetap benar 14256 ya. Ya ngerti Bang. Oke. Nah, ini mungkin untuk teman-teman semua, kalau devnya ini mau menciptakan holder sebanyak mungkin, itu kayaknya ini kesempatan kita Bang. Soalnya kalau gunakan modal untuk opsi pertama, dipikir-pikir kan besar. Betul. Kalau kita punya modal yang kecil, berarti kita ke opsi 2 aja Bang. Nah, ini devnya pintar sekali Bang. Ketika holdernya tercipta semakin banyak, berarti nanti dengan sendirinya harga CTC Flash ini akan naik sendirinya ini Bang. Ya, kita berharap begitu Bang Afrisco ya. Ya, jadi untuk teman-teman jangan patah semangat gitu. Soalnya kan ini kesempatan nih. Walaupun kita cuma terima 1,4, kalau banyak dompet, banyak akun kan lumayan. Pikirnya kan gitu. Nah, dengan modal kecil kita bisa dapat untung yang besar. Jadi ya untuk teman-teman semua semangat saja, apalagi ini kan kalau waktu klaimnya kan sudah diberikan lumayan ya. Dibuka juga banyak semalam ini. Semalam saya tuh tembus 50 akun ketika diklaim itu. Jadi lumayan sih, yang penting kita pintar-pintar aja bagaimana itu membagi 0. Semalam kan masih pakai 0,1. Ya, jadi saya arahkan teman-teman itu 0,1 itu dibagi masuk ke wallet semua, nanti ketika waktu dibuka langsung tinggal klaim semua gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman juga banyak yang sudah berhasil. Oke. Begitu. Jadi ya itu aja Bang. Saya pikir dia akan ngaruh kalau pakai 01 gitu. Ya, oke Bang. Ya, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Afrisco ya. Kita lanjut dengan Bang Gio. Monggo silakan Bang. Yo, selamat sore Bang Santos. Selamat sore Bang Gio. Dari mana Bang Gio? Iya. Gimana? Dari mana? Apa Santos? Oke, siap. Oke, salam kenal Bang Gio. Oke. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Santos dan rekan-rekan semuanya. Jadi gini, ini kan teman-teman di luar negeri yang ikut saya, yang di Nigeria, Maroko, juga di Filipina itu kan menanyakan nih. Tadi ya udah dibahas masalah biaya remove lah ya, yang kekeh belum turun-turun gitu kan gitu. Ya. Terus pertanyaan kedua, opsi ketiga dan opsi keempat 5 itu
kapan wacana mau turun Pak Santos? Kayak gitu. Terima kasih Pak Santos. Dari yang luar biasa nih loh Bang Gio. Punya jaringan di Maroko. Di mana lagi? Hong Kong. Nigeria. Wih, luar biasa Bang. Nigeria, terus Maroko, Kongo, Afrika Selatan, Filipina, Kolombia. Wih, luar biasa. Total jumlah berapa ini mitranya? Ya sekitaran hampir 6.000, 7.000 lah, Bang. Akunnya 6.000, 7.000 akunnya. Iya. Oke, luar biasa loh Bang. Itu di Afrika bisa masuk sini semua ya. Luar biasa Bang Gio. Oke. Nah, gini Bang. Jadi opsi untuk remove ya memang kayak seperti saya bilang tadi, analisa saya. Kenapa kok gas fee dinaikkan? Sebenarnya ya tujuannya supaya kita sebenarnya tidak remove dulu kan gitu. Nah, kalaupun dipaksa di remove, ya kita hanya balik modal lah, hanya balik teman yang mau ditukarkan, hanya balik modal. Artinya Dep memang tidak ingin merugikan, kayaknya kan begitu. Nah, dengan diturunkannya biaya gas fee jadi 0,01, dia berharap banyak sekali akun-akun yang menjadi holder karena ditransferi 0,01 itu kan sudah jadi holder itu. Nah, semakin banyak holder yang tercipta, Dep tentunya punya visi, punya tujuan tertentu bagaimana dengan banyaknya holder. Nah, itu Bang. Terus kemudian yang opsi 3, 4, 5 ya kita tunggu sama-sama. Ya kita tunggu sama-sama. Bang Hendrik bilang tadi ini tadi pagi jam berapa tadi saya telepon kapan akan diluncurkan itu bertahap ya, nanti tunggu aja, itu sebenarnya sudah ada semua, cuman tinggal menunggu momen kan, dia mesti punya perhitungan, Depnya punya kalkulasi sehingga nanti nah makanya kita tunggu aja sama-sama Bang Gio, tetap optimis, tetap semangat begitu Bang Gio. Oke. Terima kasih Pak Santos ya. Oke. Itu jawaban yang kita tunggu, nanti kita sampaikan rekan-rekan semua. Kayak gitu. Oke. Ya. Oke. Terima Bang Gio dari Kebumen. Luar biasa Bang Gio, punya jaringan di luar negeri ya, di Afrika. Oke, kita lanjutkan dengan Bang Muhyiddin Fran. Ini kemarin itu Halo, Assalamualaikum Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Santos. Alhamdulillah sehat walafiat. Kemarin tidak bisa nge-zoom karena masih di OTW kemarin, jadi ya, alhamdulillah kemarin malam Bang Hendrik nge-zoom ya, dan teman-teman tercerahkan lah ya, tidak hanya dari saya, langsung dari beliaunya. Begitu Bang Muhyiddin, monggo silakan Bang. Kapan mau kawin lagi Pak Santos? Waduh, kalau kawinnya seminggu bisa 3 kali 4 kali Bang. Itu nggak usah diceritain. Ya, kalau nikahnya ya udah sekali lah, cukup lah saya. Kalau kawin lagi jangan lupa Pak Santos. Undang-undang sudah sekali aja, udah cucu Bang. Udah cucu nih saya, udah cucu 1 ya. Kalau Bang Hendrik kan udah 3, dia masih semangat-semangatnya tuh Bang Hendrik tuh ya. Masih cari janda pirang katanya gitu dari Pakistan ya. Ya, dari Pakistan dipengen ada. Yang keempat dari Pakistan katanya gitu. Ya, udah tua Bang Frans ya. Lalu sama cucunya nanti. Sama, saya juga cucu udah 3. Oh udah, alhamdulillah. Ya, disugurin aja Bang, disugurin. Insya Allah barokah lah Bang. Ya. Recording in progress. Agar untuk menjalankan CTV ini, ya kan? Ya. Karena kita di sini tidak ada kata lain selain kita kerjakan opsi 2. Betul ya. Kalau opsi 1 ya aduh emang agak melelahkan lah. Ya, betul. Yang penting kita diberi kesempatan nih, waktu pun luar biasa. Kita tuh 1 hari kalau kita kerjakan di atas 200 dapat. Ya.
Alhamdulillah sih sampai hari ini hampir 900 Wah, akun nih. udah 900 Bang. Wah, Sudah. luar biasa. Iya, tetap kita kerjakan dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam. Sama Ibu Mai, istri, dan anak-anak. Oh, gitu. Kompak satu keluarga. Karena kesempatan ini jangan kita sia-siakan, kita tahan aja dulu, nggak usah kita remop. Kalau hitung remop rugi, memang hitungannya kita sia-sia. Balik modal. Pertanyaan sedikit karena saya masuknya agak sedikit lambat. Apa yang kekurangan apa GSP apa? Saya nggak begitu jelas. Kekurangan apanya, Bang? Ada pengurangan apa? GSP apa nih? Oh, GSP-nya untuk klaim opsi 2 itu jadi 0,01, Bang. 0,01 CTCP. Sehingga 1 CTCP bisa untuk 100 walet, 10 CTCP bisa untuk 1000 walet, 1000 akun. Wah, saya mau salah berarti. Saya mah 0,1 saya lakukan. Jadi memang satu baru token tadi malam cuma salah 0,01-nya. Itu ya, dia ada perubahan di situ aja ya. Sama gas fee-nya dinaikkan jadi $0,99. Betul. Itu sudah saya cek loh. Ini kok mungkin turun. Jadi Dep kayaknya pengen menambah wallet, menambah holder, tetapi kalau bisa jangan di remove dulu gitu. Nah, gitu ya. Kalaupun terpaksa di remove itu balik modal. Ya di remove paling untuk apa ya, untuk ini untuk pengangkatan beberapa koin. Kalau nggak apa-apa. Jadi ini gas punya berapa ribu Bang Muhyiddin? Totalnya ada 36 ribuan. Waduh. 36 satu keluarga itu. Di luar keluarga, di keluarga sekitar berapa ya? Sekitar 22.000 di keluarga. Oh, 22.000. Luar biasa itu. Saya aja keluarga baru sekitar berapa? 5.000. Tapi teman titip ke saya itu ada totalnya ya ada sekitar 25.000 keluarga itu. Oh, 3.000 akun. 100.000-an akun. Cuman di luar rumah kan itu dijaga baik-baik, saya sampaikan ke mereka. Karena memang dari dasar saya modalin GSP-nya. Siap Bang Muhyiddin. Oke, sip. Salah positif, tetap semangat, tetap berprasangka baik. Apa harus pasti yakin tadi satu. Oke, Pak Santo, terima kasih. Waalaikumsalam wabarakatuh, Bang Muhyiddin France. Wah, luar biasa. 36.000 akun. Wah, sudah dapat 900 opsi 2. Oke, luar biasa. Tetap semangat, Bapak Ibu. Ya, kita lanjut. Monggo silakan, Bang. Assalamualaikum Pak Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Mustafa, monggo. Dari kemarin saya nungguin biaya remove murah kok tambah naik, Pak. Ya, kan mesti ada tujuannya lah, mesti. Yang jelas saya analisa saya tidak di remove begitu, ya kan?
Tetapi dengan menurunkan biaya gas fee-nya jadi 0,01, DEP mesti punya visi menciptakan holder sebanyak-banyaknya. Kayaknya begitu, Pak. Holder tercipta karena token pocket kita ada isi 0,01 Pak ya? Iya, betul. Ya. Terus kalau udah kita pakai, terus kita bakar lah ibaratnya buat klaim. Kan hilang Pak. Loh, kalau akunnya nggak dihapus kan pernah jadi holder itu. Ya, jadi kalau tidak dihapuskan itu berarti kan pernah jadi holder. Jadi contoh seperti saya jadi membernya apa ini Indodax, katakanlah begitu ya. Begitu saya nol kan saya tetap jadi membernya Indodax. Senyampang saya tidak hapus akun kan. Oh, walletnya nggak dihapus. Nah, walletnya nggak dihapus. Holder ya. Iya. Kayaknya begitu ya, pemahaman saya begitu. Ya. Karena makanya holdernya kan naik terus itu ya. Iya, sekarang udah 300 lebih ya Pak ya. Makanya itu. Oke, terus tadi malam saya sempat dengar sih Pak soal masalah opsi ketiga. Airdrop kita. Nah, itu menjelaskan. Yang penting nanti dapatnya kita BTCP. Apakah itu nanti dari airdrop yang kita dapat itu langsung bisa di mining 20%-nya? Itu punya belum tahu. Sampai saat ini Bang Hendrik juga belum jelaskan ke saya. Bang Hendrik soalnya ya belum tahu soalnya gitu Bang Mustafa. Tapi kalau itu bisa terjadi, artinya kita tidak modal. Itu bisa terjadi loh ya. Ini artinya tidak modal. Artinya kan 20% di berapa lama seperti itu. Oke? Yang paling dekat kan ya, itu apa yang mau dibuka mining itu, opsi betul. ketiga kan? Itu bisa modal sendiri, bisa dari airdrop. Nah, airdrop gimana mekanismenya? Nah, itu yang saya belum tahu. Oke, Pak. Itu aja. Terakhir ini mau tutup ya? Ya, terakhir ya. Oke. Bu Eli kemana nggak Zoom Pak? Sehat? Nah itu Bu Eli tadi masih sakit, Bu Eli masih kontrol tadi. Terus ya. Pak Mardi nggak pernah kelihatan? Pak Mardi ada, cuman ya kita lah yang mewakili. Nggak apa-apa. Ya, yang leader besarnya nggak tampil nggak apa-apa, tapi ini yang mewakili kita, nggak apa-apa. Kemarin pertemuan di Oke Pak, semangat Bapak. Ya siap. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hampir jam 5 kita tutup dulu ya. Moga-moga nanti mungkin besok lah Bang Hendrik bisa nge-zoom lagi ya, kan dia Zoom karena dia sendiri juga mungkin punya banyak akun juga. Kalau seperti kita katakanlah saya punya yang harus di-unstake sudah 140-an, tadi itu hanya bisa 10. Nah, kalau Bang Hendrik yang punya ribuan akun yang sudah bisa klaim, gimana repotnya itu ya? Nah, gitu. Seperti itu. Jadi saya lagi tetap semangat, tetap positif thinking, bersabar, tetap semangat. Semoga kesabaran kita, semangat kita membuahkan hasil ya yang baik begitu. Tetap saya lagi berprasangka positif apapun yang jadi. Oke, Bapak Ibu, setiap kejadian itu mesti ada hikmahnya. Tidak ada satu pun daun jatuh ke tanah tanpa ada campur tangan yang maha kuasa. Jadi sekali lagi semoga CTCP tetap ada dan jadi solusi banyak yang khususnya di Indonesia. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.